mengikuti melalui siaran online. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan dan pengiring musik adalah Saudari Vanessa Mbau bersama dengan tim Prokantor. Marilah kita memulai ibadah ini dan beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3, Muliakanlah Allah Bapa. Yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus menyertai jemaat sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang memasuki masa-masa sesudah Pentakosta dan menjelang Natal, dan tema ibadah kita adalah anugerah keselamatan yang menghidupkan roh dalamku. Saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah kidung pujian kepada Tuhan dalam Kidung Jemaat 344, Ingat akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya, dan kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berbuat bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani Kristus.
segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Kau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya undang jemaat berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan. Saya akan bacakan ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan menaikkan kidung jemaat 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Hari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu sesungguhnya indah dalam kehidupan kami. Kami melihat kehidupan kami seperti musim-musim yang berganti. Ada kalanya seperti musim panas, seperti musim gugur, musim dingin, tapi juga musim semi. Tapi kami melihat bagaimana di segala musim kehidupan Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Dan kami berdoa supaya hari ini kami ingin sekali lagi belajar dari firman-Mu mengenai kesetiaan Tuhan, dan kiranya itu boleh menguatkan kami selama kami hidup dalam dunia ini. Sebagian kami hidup sebagai perantau, bukan tetapi kami menyadari bahwa sebagai perantau pun
Tuhan ternyata bekerja dalam kehidupan kami, memeliharakan kami. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan tersebut. Kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya persilahkan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Keluaran 2. Ya. Saya persilahkan untuk anak-anak sekolah minggu bergabung kelas sekolah minggu. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Keluaran 2 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-25 dengan judul perikop Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. De Bijbel lezing van vandaag is uitgenomen vanuit Exodus 2 vers 23 tot en met 25. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf, maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali bahwa kita hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Setiap kali bisa beribadah, kita bertemu dengan saudara seiman dan itu membawa sukacita dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian, tema yang ingin saya ajak kita renungkan adalah apakah Tuhan akan melupakan saya? Tema ini sebenarnya saya renungkan ketika saya memikirkan mengenai jemaat-jemaat yang bergulat bergumul dengan demensia. Ya, dan saya bertanya, bergumul, apa yang firman Tuhan katakan yang dapat memberikan penghiburan kepada keluarga yang mengalami demensia. Nah, tapi firman Tuhan hari ini bukan sekedar tentang itu, kita akan belajar lebih banyak, bukan sekedar untuk mereka yang bergulat bergumul dengan demensia, tapi juga dalam banyak hal dalam kehidupan. Jemaat sekalian, saya kira banyak di antara kita yang pernah mengalami atau melihat anggota keluarga kita mengalami demensia. Ya, demensia itu membuat seseorang perlahan kehilangan ingatan, ya.
Bahkan satu kali dia bisa lupa dengan siapa dia, siapa keluarganya, dan bahkan dia juga bisa lupa dengan siapa itu Tuhan. Dan mengalami demensia itu sesuatu yang bagi kita, keluarga yang merawat, itu sesuatu yang menyakitkan. Gitu ya, dan situasi itu kadang-kadang menimbulkan ketakutan. Ya, jangan sampai nanti satu kali saya kayak begitu, saya nggak mau kayak begitu. Beberapa jemaat bahkan cerita yang bekerja di rumah orang tua, dia cerita bahwa ada orang-orang tertentu yang selama dia masih bisa menyatakan surat pernyataan, dia ingin nanti kalau dia menjelang demensia, dia nggak mau mengalami itu, kemudian dia tanda tangan minta eutanasia sebelum dia memasuki mengalami, kalau seandainya mengalami demensia. Itu memperlihatkan bahwa banyak di antara kita melihat realitas demensia sesuatu yang menakutkan. Bagaimana seandainya saya nanti lupa segala sesuatu, lupa diri saya, lupa keluarga saya. Kalau di dunia artis, kita ada satu artis yang terkenal, dia dulu main film Die Hard gitu ya. Ya, Bruce Willis ya, dia kena demensia. Dan kita melihat, kalau suka lihat media entertainment, kita lihat, kasihan ya orangnya seperti itu. Dan kadang-kadang itu menjadi pergumulan dari kita ya. Nah, tapi kita barangkali berpikir, kalau kita lebih lanjut berpikir, kita kalau saya ajak berpikir, kita barangkali kalau merasa takut bahwa manusia lupa dengan dirinya, lupa dengan Tuhan, kita mungkin berpikir itu sebenarnya masih normal, masih biasa. Kenapa? Karena manusia kan punya limit, ya. Nah, sehingga usia lanjut bisa membuat kita mengalami demensia. Tapi pernah nggak kita pikirkan bagaimana seandainya yang demensia itu Tuhan, gitu ya? Ya, walaupun Tuhan nggak mungkin demensia, seandainya Tuhan itu demensia bagaimana ya? Kalau Tuhan itu mungkin tidak mengalami demensia, tapi dia lupa sama kita, ya. Apa yang terjadi kalau Tuhan lupa sama kita? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kira nggak pernah pengen dilupakan Tuhan. Tetapi dalam realitanya, dalam hidup ini, kadang-kadang kalau kita mau jujur, dalam pergumulan tertentu, kita kadang-kadang berpikir, apa Tuhan itu lupa ya dengan saya ya, begitu. Kalau Tuhan ingat saya, kok saya sakit bertahun-tahun berdoa kok nggak dijawab Tuhan. Apa Tuhan lupa ya sama saya? Apa Tuhan demensia begitu ya? Nah, itu pertanyaan yang menjadi pergumulan saya, pergumulan Bapak Saudara, dan kita akan melihat bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel mengalami penderitaan. Israel pernah hidup dalam perbudakan yang keras dan panjang. Ya, mereka bukan jadi orang-orang yang terpaksa bekerja. Kita seringkali begitu ya, terpaksa bekerja, nggak mau kerja, lagi dingin, lagi winter, tapi bagaimana, ada tanggung jawab harus kerja. Terpaksa dingin-dingin juga naik tram lah, apalah, pergi ke tempat kerja, terpaksa bekerja. Nah, tapi orang-orang Israel itu bukan orang-orang yang terpaksa bekerja. Mereka orang-orang yang menjadi pekerja paksa. Ya, mereka menjadi orang-orang yang dipaksa untuk bekerja, tapi dia tidak diberi honor, tidak diberi gaji. Kadang-kadang makanan juga diberikan tidak cukup. Mereka mengalami tekanan secara mental, secara fisik, gitu ya. Mereka dipermalukan, gitu ya. Dan itulah yang membuat kita menyebut mereka mengalami perbudakan. Nah, di zaman sekarang agak jarang kita melihat yang namanya perbudakan. Tapi mereka yang barangkali hidup di masa lalu, ya, atau suka cerita sejarah, kita akan tahu betul
perbudakan itu seperti apa. Ya, saya tidak lagi hidup di zaman ketika ada perbudakan, tapi saya pernah menonton sebuah film judulnya Sendelis. Ya, itu adalah cerita tentang ada orang Jerman yang berusaha menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi. Bagaimana orang-orang Yahudi diperlakukan seperti budak seperti itu. Mengerikan sekali kalau melihat film itu. Nah, bangsa Israel dia juga mengalami perbudakan. Tidak sebentar, 430 tahun. Jadi kalau satu generasi katakanlah 100 tahun atau 120 tahun, ini hampir 4 generasi. Dan generasi yang paling akhir, 100 tahun terakhir adalah generasi yang kemungkinan mengalami perbudakan yang extraordinary. Kenapa? Karena bangsa Mesir takut ini bangsa Israel ini kayak, kalau mau dibilang itu kayak apa itu, beranak kayak gogok gitu ya, gitu. Kalau kucing anaknya 3, ini gogok bisa 8, 12 begitu, anaknya banyak sekali. Sehingga ada keresahan di bangsa Mesir seperti di zaman sekarang gitu ya. Ini kenapa migran jumlahnya lebih banyak daripada citizen gitu ya. Keresahan luar biasa. Maka bangsa Mesir kemudian mereka memikirkan, kita harus menghentikan ini, kalau tidak mereka satu kali banyak jadi tuan negeri kita yang jadi budak, kata mereka. Kemudian selama mereka punya power, mereka kemudian menyiksa bangsa Israel supaya mereka mengalami pergi dari tanah Mesir, atau setidaknya mereka tidak berkuasa, jadi budak, dimanfaatkan oleh bangsa Mesir. Nah, dalam situasi seperti itu ya, mengalami perbudakan yang panjang, maka saya kira respon yang umumnya muncul adalah bertanya, apakah Tuhan itu sudah melupakan kita? Ya, kalau kita mengalami penderitaan yang sebentar, kita mungkin masih bisa bertahan. Ya, nyanyinya masih sabar, sabar, begitu kan ya. Tapi kalau sudah berkelamaan, begitu ya, sudah bukan lagi sabar gitu ya nyanyinya ya. Kapan, gitu kan, nyanyinya udah ganti, gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, saya kira pergumulan bangsa Israel dengan penderitaan yang sekian lama barangkali relevan untuk kita coba selami yang mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya tahu ada juga banyak orang yang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Nah, orang juga sama, bergulat bergumul, dan di dalam penderitaan sakit orang bisa bertanya, apakah Tuhan lupa dengan saya? Ya, orang-orang tertentu mengalami kelelahan mental, kelelahan fisik. Kenapa? Karena beban hidup. Termasuk orang yang merawat orang kena stroke misalnya, itu beban emosinya itu luar biasa. Kenapa? Karena orang bilang kalau orang mengalami stroke, dia bukan cuma badannya yang sakit. Orang Indonesia bilang adatnya berubah. Adat itu bukan kulturnya, kebiasaannya, cara sikapnya. Dia menjadi sensitif, dia menjadi pemarah. Dia menjadi berbeda karakternya. Dan orang bergulat mengalami kelelahan ketika mendampingi pasangan yang sudah mengalami demensia, merawat, nggak mudah. Nenek saya umur 70 mengalami demensia, saya turut merawat dulu waktu kecil. Saya melihat nggak mudah merawat orang yang sakit berkepanjangan. Relasi keluarga yang tidak pulih-pulih, begitu ya, udah berjuang, bergumul, ingin keluarga kembali utuh, tapi ketika retak tidak utuh-utuh, begitu. Dan kita mengalami pergulatan yang panjang. Pekerjaan yang menguras tenaga dan menguras sukacita, itu juga nggak mudah. Ya, kalau kita bekerja dengan sukacita, 8 jam kerja terasa pendek. Tapi kalau pekerjaan itu sudah mulai menjadi beban, itu 8 jam itu kayak 80 tahun gitu ya.
Kapan istirahat gitu ya, gitu. Kapan pulang gitu. Nah, itu terjadi kan, begitu. Itu terjadi. Ya, doa yang tidak dijawab, keadaan yang makin memburuk, kita bertanya, apakah Tuhan itu melupakan saya? Gitu ya. Dan hari ini kita membaca ada kabar baik dari Keluaran 2 ayat 24-25. Di sana ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Tidak dikatakan apa yang diteriakan, diserukan. Mungkin yang diteriakan adalah, Tuhan, apakah Engkau lupa dengan kami? Dan di dalam Keluaran 2 ayat 24-25, di sana Tuhan memberikan jawaban. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan kemudian mendengar. Dia mendengar. Ya, mereka berteriak, apa Tuhan melupakan kami? Tuhan katakan dia mendengar. Ya, dia mengingat, dia melihat, dan dia memperhatikan. Sebenarnya waktu kita berkata, apakah Tuhan melupakan kami? Sebenarnya kalau kita terus bergumul dengan pertanyaan ini dan Tuhan tidak menjawab kita dengan jawaban yang cepat, kita kemudian cenderung berubah dari pertanyaan apakah Tuhan melupakan kami, pertanyaannya berubah menjadi apakah Tuhan itu ada atau tidak sih? Kalau Tuhan itu ada, kok bisa kayak begini? Harusnya kalau Tuhan itu ada, dia maha kuasa dan dia penuh kasih, saya tidak akan mengalami masa-masa hidup seperti sekarang. Dan itulah yang membuat kemudian kita bertanya, apakah bukan sekedar Tuhan itu lupa dengan kita, tapi apakah Tuhan itu ada? Tapi dalam perkataan Alkitab, bahwa Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengingat, dan Tuhan memperhatikan, itu menunjukkan walaupun Israel tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, tapi dia ada. Ya. Nah, terkadang kita itu berasumsi kalau Tuhan hadir, maka segala sesuatu itu harus beres. Tetapi kita melihat hal yang berbeda. Justru Tuhan itu secara kasat mata dia tidak kelihatan, tetapi seolah-olah digambarkan diam-diam dia mendengarkan, dia melihat, dan dia memperhatikan. Nah, kalau saya mau gambarkan apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, itu mirip seperti kalau kita misalnya mengizinkan anak kita melakukan sesuatu, oleh karena itu adalah pembelajaran dia untuk menjadi dewasa. Dia punya proyek melakukan sesuatu, kemudian dia pergi keluar, dia mencoba melakukan sesuatu. Kita orang tua tahu bahwa apa proyek itu baik untuk membuat dia independen, mandiri, tapi itu bisa berbahaya. Kemudian apa yang dilakukan orang tua? Apakah orang tua membiarkan begitu aja? Enggak. Mungkin orang tua akan diam-diam mengikuti dari belakang. Dia mencoba melihat dari jauh. Takutnya dia melakukan hal yang salah atau ada hal yang berbahaya. Kalau memang ada hal yang berbahaya, tepat pada waktunya orang tua akan muncul dan menolong dia. Nah, Tuhan itu seperti itu. Ada. Bangsa Israel tidak bisa melihat Tuhan. Mereka merasa Tuhan itu seolah-olah sembunyi. Ya, tetapi Tuhan sebenarnya ada. Dia mendengarkan. Ya, apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu tidak luput dari telinga Tuhan. Gitu ya, bahkan dikatakan ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan mengingat mereka, Tuhan melihat pergumulan mereka, dan Tuhan kemudian bertindak. Artinya Tuhan itu ada. Dan itu adalah penghiburan bagi bangsa Israel dan penghiburan juga bagi kita. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Tuhan itu ada, tapi kita ada di mata Tuhan. Nah, kenapa? Karena Alkitab berkata dia bukan hanya mendengarkan, tapi dia juga melihat dan dia juga mengingat kita. Jemaat sekalian, waktu kita mendengar bahwa Tuhan itu mengingat apa yang dia janjikan,
kita seolah-olah berpikir bahwa Tuhan itu sempat lupa, baru dia ingat. Seolah-olah waktu bangsa Israel menderita, Tuhan lupa sama mereka. Waktu bangsa Israel kemudian berteriak, Tuhan ingat, oh iya, saya masih ada bangsa yang terlantar, begitu ya. Tapi bukan begitu konsepnya mengingat. Itu seperti kalau kita membaca kisah tentang seorang bapak yang anaknya sangat tidak baik. Dia minta kepada bapaknya harta warisan untuk hidup foya-foya di luar negeri. Kemudian duitnya habis, dia hidup sebagai orang yang sangat susah dan melarat. Kemudian dia pulang kepada bapaknya, berkata kepada bapaknya, tolong terima saya sebagai pegawaimu saja, sebagai pekerjamu saja. Tapi bapak itu, dia tidak menerima sebagai pegawai, tapi menerimanya sebagai anak. Saya bertanya, kenapa bapak itu menerima anak itu sebagai anak walaupun itu kurang ajar? Karena barangkali ketika dia melihat anak itu datang kepada dia teringat ketika masa kecil anak itu dimomong dia, ketika waktu kecil anak itu dipangku sama dia, dan itu menumbuhkan kasih dan menimbulkan dia, biar bagaimana dia anakku. Ketika dia kembali maka dia diterima. Nah, perkataan bahwa Tuhan mengingat bangsa Israel itu seperti itu. Bukan karena Tuhan lupa, tapi ketika bangsa Israel yang sudah sekian lama berteriak kepada Tuhan, Tuhan teringat dengan pengalaman nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub itu ada dalam ingatan Tuhan. Tuhan gak pernah melupakan mereka. Itulah yang membuat kemudian Tuhan menilai, Tuhan kemudian mengingat mereka, dan kemudian Tuhan kemudian melihat apa yang mereka alami. Kenapa? Karena kita ada dalam ingatan Tuhan. Tadi saya katakan orang demensia, dia lupa dengan segala sesuatu, dia lupa dengan Tuhan bahkan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan siapapun, termasuk orang yang melupakan Tuhan. Jadi orang yang demensia, dia lupa dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak lupa dengan dia. Saya kira itu yang jauh lebih penting, bahwa Tuhan tidak melupakan dia. Dan yang terakhir, Tuhan kemudian dia bertindak pada waktunya. Tuhan bukan hanya mengingat, dia bukan hanya melihat, tapi kemudian dia memperhatikan. Nah, dari mulai Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan kemudian memperhatikan, bertindak, itu seolah-olah ada proses. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab. Kita meminta yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan juga masih menurut kita terbaik itu sekarang. Tapi Tuhan masih belum memberikan apa yang menurut kita terbaik. Kenapa begitu? Oleh karena waktu Tuhan belum tiba. Menunggu sampai waktu Tuhan tiba itu bukan berarti dilupakan, tetapi waktu Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan paling baik. Dan itulah saya kira yang Alkitab tunjukkan kepada kita, bahwa Tuhan itu ada, bahwa kita itu ada di mata Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan itu penghiburan bagi kita. Jemaat sekalian, apa yang kita bisa pelajari? Tuhan tidak lupa dengan 3 kelompok orang ini. Ini yang ingin saya ajak pikirkan. Pertama, Tuhan tidak lupa dengan orang yang lupa dengan dirinya sendiri. Dan ini penghiburan bagi mereka yang mungkin mengalami demensia, atau juga keluarga yang mendampingi orang yang demensia. Tuhan tidak lupa dengan orang yang bahkan lupa dengan dirinya, bahkan lupa dengan Tuhan. Tapi orang, jemaat sekalian, bukan hanya mengalami demensia secara fisik atau secara memori, kita juga bisa mengalami demensia secara rohani. Itu terjadi dengan Bonhoeffer. Bonhoeffer adalah seorang pendeta yang hidup di era Nazi. Dia berontak melawan Nazi, dia dianiaya, dia dipenjarakan, diperlakukan sebagai budak. Realita bahwa yang baik tidak kunjung datang membuat dia bertanya, siapa saya ini? Siapa manusia ini? Apakah manusia itu betul-betul dikasihi Tuhan?
Itu pertanyaan Bonhoeffer yang juga mungkin mewakili pertanyaan kita. Kalau Tuhan baik, kenapa di dunia ini masih ada begitu banyak kejahatan, penderitaan? Kenapa? Siapa sih kita manusia ini? Apakah kita betul-betul cukup berharga di mata Tuhan? Tapi Tuhan tidak melupakan Bonhoeffer, Tuhan tidak melupakan kita. Dan kita melihat bahkan orang sehebat Hitler pun ketika waktu Tuhan tiba, dia jatuh. Rezim itu jatuh. Dan Tuhan membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Eropa dari rezim tersebut. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak lupa bahkan kepada mereka yang lupa dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Tuhan juga tidak lupa bagi mereka yang tidak berdaya. Mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mengalami yang namanya suffering, yang bertanya, Tuhan apakah Engkau melupakan kita? Tuhan tidak lupa dengan mereka. Tuhan tidak lupa dengan Israel, Tuhan tidak lupa dengan Anda yang sakit, Tuhan tidak lupa Anda yang bergumul dengan pergumulan dengan keluarga. Tuhan tidak melupakan Anda yang bergumul dengan mungkin ada anggota keluarga yang memiliki disability. Tuhan tidak lupa kepada Anda. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah Tuhan tidak melupakan mereka yang meninggalkan Tuhan, yang lupa dengan Tuhan secara rohani. Di dunia ini ada banyak orang yang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mungkin mereka adalah anak-anak kita, mungkin mereka adalah cucu kita yang waktu kecil dibawa ke gereja, tapi ketika besar, ketika remaja mereka nggak mau lagi ke gereja, ketika pemuda. Mungkin mereka adalah orang yang dulu ada di gereja kemudian mendeklarasikan sekarang saya agnostik, sekarang saya ateis. Apakah Tuhan lupa dengan mereka? Jawabannya adalah Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan bekerja dalam diri orang-orang yang menolak Tuhan dan membawa mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Tuhan tidak lupa kepada mereka-mereka yang seperti ini. Dan itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Jemaat sekalian, ada masa ketika hidup terasa berat, doa tidak dijawab, realita tidak seperti yang kita harapkan, kita bertanya apakah Tuhan melupakan saya. Dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 kita belajar bahwa Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengingat, Tuhan melihat dan memperhatikan kita. Ya, kita tidak selalu mengerti waktu Tuhan. Ya, kapan Tuhan akan menunjukkan jawaban atas apa yang kita pergumulkan. Tetapi Tuhan pasti akan menunjukkan jawaban itu kepada kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi pengharapan kita. Allah yang mengingat Israel adalah Allah yang sama mengingat setiap kita. Kiranya kita dikuatkan dan terus percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan tidak lupa dengan kami. Bahkan Tuhan tidak lupa dengan orang-orang yang melupakan Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu, tolong jemaat-Mu di dalam hidup senantiasa dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita akan naikkan Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Datanglah kau yang
Yesus memanggil, saat marilah. Bersama orang percaya di seluruh dunia, mari kita sama-sama berdiri mengakui iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, kesatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa. Jemaat sekalian boleh bersama-sama berdoa dengan saya dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini berdoa untuk firman Tuhan yang diberitakan di gereja-gereja, baik di gereja Perki Nederland ataupun di gereja-gereja lain. Kiranya firman itu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi jemaat, dan firman itu boleh mendorong jemaat untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kami melihat ada banyak tantangan-tantangan yang terus bertambah dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon supaya Engkau senantiasa menguatkan jemaat Tuhan melalui firman-Mu. Kami berdoa untuk para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan kiranya boleh memberkati mereka satu demi satu. Tuhan boleh menolong mereka di dalam pergulatan-pergumulan yang mereka hadapi. Dan di dalam anugerah Tuhan kiranya mereka boleh setia sampai akhir di dalam setiap pelayanan yang mereka emban. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa untuk berbagai macam pergolakan-pergolakan yang ada. Kami melihat di televisi di Amerika bagaimana saat ini mengalami sebuah pergolakan sosial oleh karena penerapan aturan imigrasi yang sangat ketat di sana. Kami berdoa memohon supaya Tuhan boleh menolong yang terbaik bagi masyarakat di sana, khususnya untuk orang-orang Kristen yang ada di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan bangsa-bangsa di Belanda. Tuhan tolong supaya Engkau boleh menolong kami, orang-orang yang hadir di tanah Belanda ini, kami yang boleh bekerja, kami yang boleh sekolah, kiranya kami boleh mengasihi negeri di mana Tuhan telah tempatkan kami di sini. Kami berdoa memohon supaya tanah Belanda ini boleh mengalami kesejahteraan dari Tuhan. Pergulatan-pergumulan yang ada di Belanda untuk ekonomi, sosial, juga untuk masalah migran, masalah perumahan, kami berdoa memohon supaya Engkau boleh menolong, supaya ada common good, ada kebijakan untuk common good yang boleh diambil oleh pemerintah, oleh setiap orang-orang yang duduk di dalam lembaga perwakilan ataupun di dalam senator, pembuat kebijakan, supaya mereka semua boleh bersama-sama bekerja sama memikirkan hal yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa memohon pemerintah dan juga bangsa Indonesia bergumul dengan berbagai masalah, inflasi, lalu masalah politik yang terjadi. Tuhan kiranya Kau boleh menolong pembenahan-pembenahan yang dilakukan, kiranya juga boleh mendatangkan kebaikan. Berkati keluarga kami yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk pergumulan Israel, kami berdoa memohon untuk kondisi yang masih belum stabil. Tuhan tolong supaya ada solusi yang terbaik yang boleh diambil untuk bangsa Israel dan juga untuk bangsa-bangsa lain yang ada di seputar Israel, untuk sengketa-sengketa yang terjadi. Kiranya ada resolusi yang membawa kedamaian bagi masyarakat yang tinggal di sana. Dan juga kami berdoa untuk Ukraina juga, Tuhan tolong dalam proses sekarang ini, Tuhan Kau kiranya boleh bekerja supaya ada sebuah kesepakatan untuk kebaikan bagi mereka yang tinggal di Ukraina sana.
Kami berdoa juga untuk pergumulan terkait dengan peperangan, dengan kekerasan, ketidakadilan, bencana alam, orang-orang yang terlupakan. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong supaya mereka-mereka ini boleh tetap dipelihara Tuhan. Lembaga-lembaga yang mereka Tuhan berikan kepercayaan di dalam menyalurkan dana sosial untuk menjangkau orang-orang yang menderita, kiranya Tuhan boleh tolong. Mereka-mereka yang melakukan kejahatan oleh karena mengkorupsi bantuan-bantuan sosial, kiranya Tuhan boleh sadarkan mereka dan mereka boleh menjadi orang-orang yang baik, yang bekerja keras untuk melayani sesama. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland. Tuhan tolong untuk Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, berkati mereka sekalian supaya mereka boleh di masa-masa sekarang ini boleh terus senantiasa dipeliharakan kesehatannya. Dan juga Tuhan tolong dalam segala hal Pendeta Ida boleh dalam anugerah-Mu boleh kuat, boleh melayani Tuhan, menggembalakan jemaat Tuhan dengan hikmat yang dari sorga. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota Majelis Sinode yang lain. Berkati kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tolong supaya dalam segala hal setiap anggota majelis boleh bekerja sama satu dengan yang lain dan bersama-sama mengembangkan pelayanan di GPN Nederland ini. Kami berdoa untuk majelis-majelis jemaat setempat dan jemaat-jemaat di Almere, Arnhem, Nederland, Voorburg, Zwolle, dan Amsterdam Zuidoost. Berkati supaya majelis-majelis gereja pun dengan pertolongan Tuhan mereka boleh bersama-sama bahu-membahu melayani Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan boleh bertumbuh. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat GPN Amsterdam Zuidoost yang sedang sakit, yang dalam pemulihan. Ibu Ademar Paung, Ibu Sinta, Ibu Sutrisna, Ibu Giok Mohtar, Ibu Paula Beyer, Bapak dan Ibu Pardede, Bapak Liam, Ibu Ice Mahulete, Ibu Truli Tanahatu, Ibu Ripka, Ibu Dedi Nusama di Ambon, Ibu Isma Pohan, Bapak Will Mostrat, Bapak Sofian Rusli, Bapak Saudara Larry Kraus. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati mereka, boleh menolong mereka dalam masa-masa sakit, dipulihkan, mereka boleh kuat juga imannya, dan mereka boleh tetap dalam segala hal bergantung berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami datang dan membawa doa-doa kami kepadamu, serta pimpinlah kami terus oleh Roh Kudus-Mu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa kepadamu dan sempurnakanlah doa syafaat kami ini dengan doa agung Yesus, doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan seperti tercantum di dalam ayat pemimpin persembahan, yaitu yang kita akan bacakan secara bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu.
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Kelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan sambil kantong persembahan akan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Dan kita ada 2 kantong persembahan yang berwarna merah dan hitam, dan kantong dan hal ini untuk mempersembahkan, yang satu kantong merah untuk pelayanan di gereja dan yang lain untuk diakonia. Kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu mempersembahkan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari kamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berserah kepada Yesus, Kidung Jemaat 364. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, serah kepada Yesus, di kakinya ku sujud.
nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Jemaat dipersilahkan bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Hatuseten, silakan duduk. Pertama-tama, atas nama Majelis dan Jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bapak Chandra Gunawan yang telah memimpin ibadah pada hari ini, Juga kepada pianis Saudari Vanessa Mbau bersama dengan tim pro kantor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tanggal 30 November tidak ada kebaktian karena minggu kelima. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 7 Desember 2025, yaitu Advent kedua. Dan kita akan kembali ke gedung The New Stad, gereja besar. Kebaktian dimulai seperti biasa pukul 9.30 dan akan dipimpin oleh Ibu Betty Ciptasari. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian minggu lalu adalah sebesar kantong biru sebesar 130 euro 90 sen, kantong merah sebesar 202,40 sen, dan persembahan syukur warga 40 euro dari Kinder Nevendienst anak sekolah minggu sebesar 18 euro 20 sen. Dengan total sebesar 390 euro 50 sen. Kemudian majelis bersama-sama dengan Ibu Pendeta Ida Patinama akan merencanakan program bimbingan katekesasi pada tahun 2026 yang akan datang. Pada hari Senin tanggal 1 Desember akan diadakan pertemuan di gedung Gereja New Stad jam 6 sore sampai jam 8 dengan orang tua dan anak-anak yang akan mengikuti katekesasi tersebut. Bagi yang ingin ikut atau berminat dapat menghubungi majelis. Kemudian Gereja PRK Amsterdam Zuidoost bekerja sama dengan PB ASO akan mengadakan kembali acara Oriental Night yang terakhir di tahun ini bertempat di Buurthuis Gein pada tanggal 29 November 2025 dimulai pukul 5 sore. Belum ada di Warta Jemaat, tapi kebaktian perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 dan kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember, undangan akan secepatnya dibagikan. Terima kasih, sekian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.